Bill, ini pertanyaannya pasti Bill. IPO Jo, aman gimana? Lu ada pandangan nggak terhadap aman nih pertanyaannya nih? IPO aman ya. Oke, sebenarnya amannya, suaranya oke kan Jok? Ya, ayo. Kalau amannya sebenarnya kalau kita lihat valuationnya ya kalau pakai buku 2022 sih sebenarnya termasuk yang murah ya Jok ya untuk apa aman. Cuma kan balik lagi tahun ini kan harga udah beda ya Jok ya, bukan kayak apa tahun kemarin lagi gitu harga-harga komoditinya juga. Nah, jadi sebenarnya kalau aman ini again kalau orang tanya IPO aman sekarang kayak gimana itu udahlah ya apa semuanya sebanyak kan IPO kan pengen kalau bisa cari cuan beli 2 hari listing lu jual gitu kan. Nah jadi sebenarnya kalau in terms of momentum sebenarnya amannya adalah momentum gitu kan. Dan apalagi sebenarnya kalau kita ngeliat ya untuk IPO ini kalau misalnya teman-teman ikut gitu ya penjataannya harusnya lumayan ya Jok ya. Karena kalau kita berkaca ke MBMA sama NCKL yang IPO size-nya tuh gede itu kan kalau lu pesen di bawah 100 juta dapatnya lumayan besar ya. Kalau nggak salah 50% ya kan. Kalau di atas 100 juta juga dapatnya lumayan gede gitu kan. Nah, jadi apa enak tuh buat teman-teman yang mungkin mau beli gitu kan. Terus juga ya mungkin mau langsung TP kayak gitu kan, jual gitu kan. Nah, tapi overall sebenarnya gua ngelihat aman ini kalau memang apa sukses IPO-nya Jok itu kan pasti ngebawa impact positif paling positif ke Medco Jok gitu karena Medco kan secara ownership itu ada sekitar 20%-an gitu ya jadi kalau amannya naik ya harusnya impact-nya positif lah gitu kan ke si Medco-nya gitu ya cuma jangan berharap ya mungkin kayak aman gitu ARA kayak gitu kan apalagi nih kita ngelihat kayaknya 3 IPO terakhir ini udah agak beda ya behavior ya Jok ya lately ya dibandingkan pada saat ARB masih 7% ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman ngeliatin 3 IPO terakhir ini bisa dibilang yang pernah nyentuh sampai level ARA itu kan cuma 2 ya gitu ya. Itu satu yang kelas sama yang vektor kemarin ya sempat nyentuh ARA gitu kan. Jadi memang kalau kita ngelihat um, marketnya IPO masih menarik nggak? Sebenarnya masih menarik. Cuma mungkin teman-teman harus lebih ini aja, lebih pilih-pilih IPO-nya gitu kan. Dan kedua, mungkin jangan terlalu ngarep sekarang ARA terus ya Jok ya. Kalau dulu kan sekali IPO, waduh, 5 kali ARA mungkin baru kebuka gitu kan, atau kayak gimana. Nah, jadi sekarang memang ya IPO-nya dibeli gitu kan, nggak usah terlalu ngapa ARA. Ya kalau memang tujuannya bukan buat invest long term atau gimana, ya langsung apa jual aja sih gitu menurut kita daripada nyangkut gitu. Apalagi kita lihat kalau mungkin tadi kan kita baca-baca komen ya kan, ini kenapa ya marketnya lately gitu kan. Nah sebenarnya menurut gua market lately itu juga lagi sepi gitu ya. Satu itu karena liquidity-nya tuh lagi nggak ada, terutama liquidity buyer, Jok. Hmm. Gitu. Kalau seller, gua perhatiin seller tuh masih punya barang, gitu kan. Tapi buyer itu udah pilih-pilih sekarang, gitu kan. Stoknya mereka pilih-pilih. Kedua, juga nggak sembarangan beli karena kenapa? Takut Jok, ARB 15% sekarang kan, bukan 7% lagi kayak gitu kan. Dan ya ketiga, kalau tadi kita juga apa ngobrol-ngobrol kayak gitu kan ya fund-fund yang lokal juga lagi prepare untuk IPO gede yang tadi lu sebut itu Jok gitu jadi mereka cashnya juga mereka preserve di situ gitu jadi akhirnya market ini bisa dibilang moving in one way gitu tergantung seller gitu kalau sellernya agresif gitu kan ya udah ke pressure gitu kan karena kalau kita lihat bursa regional Jepang udah naik ya kan Dow Ya, Jones Amerika udah naik gitu kan tapi ISG kayaknya 66 di situ kan malah makanya gue selalu bilang gitu kan Jok ini kita sejak gue di sini mungkin kita udah pernah live mungkin hampir 70 kali lah, anggap seminggu sekali gitu kan, udah ya 70 kali ya. Tapi dari pertama kita live sampai sekarang ISG masih 667 aja Jok gitu, sampai kita udah run out apa explanation gitu, kenapa ISG selalu di sini-sini aja kayak gitu kan. Nah jadi memang eh, market kita tuh memang masih liquidity-nya masih lagi agak kurang ya lately ya, terutama karena mungkin orang lagi adjustment dengan ARB gitu kan. Nah cuma yang jadi pikiran kita cuma satu nih Jok, ini RB 15 aja kan udah begini nih, ya kan? Ntar begitu September kalau nggak salah September kayak dilebarin lagi, wah itu dia tuh pasti akan lebih lebih ini lagi ya, terutama di saham-saham yang apa small to mid cap ya, itu benar-benar akan berasa banget gitu dan apa kita rasa juga teman-teman juga bisa
perhatiin lah ya, market tuh sekarang lagi agak sepi. Ini gue cek berapa hari ini di broker ranking, broker yang bisa dibilang broker yang paling gede lah, Jok, broker retail yang paling gede itu transaksinya udah 2 hari terakhir di bawah 1 T bisa dibilang teman-teman. Jadi memang itu tuh berasa banget memang turunnya teman-teman. Jadi kalau teman-teman apa cuma gue mikir sepi ya marketnya, enggak, memang marketnya overall itu lebih sepi gitu, terutama yang retail-retail teman-teman gitu. Oke, jadi sebenarnya mau aman atau IPO yang lain boleh diikutin. Paling ekspektasinya main cepat aja lah, balik-balik itu lagi kan ya Bill ya. Iya, benar-benar. Gue sekarang jarang Cok dengar pertanyaan yang IPO ini kalau gue pegang hold buat setahun 2 tahun kayak gimana, nggak ada, semua cuma kira-kira naik berapa arah nih sekarang nih kayak gitu kan, cuma kayak gitu aja sekarang. Iya, begitu. Kok Jogi bikin hajatan dong, puset hajatan apa nih? Ini sambil baca-baca komen ya. IC Diamond. Dampak resesi global terhadap bursa ini dari investment stock nih. Resesinya terjadi Bill menurut lo? Ya, kalau lu lihat di Fed punya dot plot yang terakhir minggu kemarin ya, mereka bisa bilang udah nggak expect resesi lagi sih tahun ini sih. Bisa dibilang mereka masih expect growth 0,% something gitu ya. Jadi tahun ini kayaknya nggak akan ada resesi gitu menurut mereka gitu. Dan menurut gua sih dengan lihat lately inflation kan udah mulai cooling down ya di US gitu, meskipun core-nya masih sticky gitu. Menurut gua the Fed paling naikin 1 kali lagi, maksimum 2 kali selesai sih. Gitu. Jadi 5,5 sampai 5,75 and then mereka stay gitu. Malah menurut gua sebenarnya ya, kalau the Fed itu masih naikin suku bunga, biasa artinya itu mereka merasa ekonominya masih kuat Jok untuk nahan. Yang biasanya jadi bahaya kalau mereka udah mulai start cutting rates gitu. Lo kalau lihat ya, kalau mereka udah start cutting rates, biasanya itu justru barengan dengan market turun kencang. Contoh, pada saat tahun 2000-an mereka cutting rates. Pas mereka cutting rates, impact-nya malah market tuh bareng-barengan turun. Memang habis itu naik. Tapi kalau pada saat mereka mulai cutting, itu biasanya justru bakal turun marketnya. 2008 juga, pas The Fed agresif naikin suku bunga, marketnya naik-naik aja, ya kan? Karena dianggap market, berarti The Fed ngelihat ekonominya masih oke nih gitu kan. Tapi begitu 2007 akhir ya, apa 2008 mereka mulai cutting rates, nah marketnya turun. Sama, gak usah jauh-jauh kayak COVID kemarin, gitu kan. Pada saat mereka mulai cutting rates, waktu itu gue ingat bulan Februari ya, kalau nggak salah Februari atau Januari, mereka mulai cutting rates, apakah marketnya langsung naik? Enggak, justru market turun dulu sampai dalam. Market udah turun dalam, market udah expecting the worst, nah baru habis itu market naik. Jadi kalau buat yang bilang, kita harus berharap nih, the Fed turunin suku bunga, ya itu be careful with what you wish for gitu ya, karena itu salah satu yang menurut gue sih tidak berharap ngeliat itu gitu ya. Karena kenapa? Begitu dia udah turun dalam, ya memang nanti pasti naik karena kan low rates gitu kan, environment-nya gitu kan, pasti nanti naik gitu. Tapi wah, itu drawdown yang akan dihasilin pertama kali itu sih luar biasa sih turunnya sih biasanya gitu. Karena berarti apa? Menurut orang ekonominya udah nggak kuat, makanya the Fed itu cutting rates gitu. Nah, tapi ngomong-ngomong tentang penurunan suku bunga itu ya Bill, kan selalu ada pakem perbankan diuntungkan karena suku bunga kreditnya itu tetap, tapi suku bunga deposito atau tabungan turun. Nah, itu benar-benar mungkin 6 bulan. Jadi pendapatan marginnya tebel nih, masih lebih tebal. Nanti baru pelan-pelan 6 bulan adjust ke yang marginnya tuh normal lagi. Menurut lo itu selalu benar nggak gitu? Memang terjadi nggak menurut lo? Ya, kalau kita akuin NIM di Bank Indonesia itu kan termasuk yang tinggi ya Jok ya. Meskipun udah berapa kali ada wacana, NIM akan dibatasi apa segala macam. Tapi ya bisa dibilang dari pertama kita dengar tahun itu, pertama kali dengar itu tahun 2016, waktu itu gue masih ingat saham-saham bank langsung turun gitu kan. Sampai ini udah 2023, 7 tahun loh gitu kan. Bisa dibilang ya nggak pernah gitu kan, NIM-nya ya bisa dibilang ya tebel-tebel aja gitu kan, kalaupun turun dikit gitu kan, karena basically Jok, selama aturan yang nggak dirubah gitu ya, dan nggak ada benar-benar tegas gitu ya, dan orang-orang tetap keep taking the loan gitu ya, tetap minjem gitu kan, ya ibaratnya
ada pasarnya gitu kan, tanpa gua harus development, ya ngapain gua harus ini kan NIM-nya gua ikutin gitu. Jadi menurut gua bener, setiap kali biasanya abis cycle rates itu turun, Jok, biasanya wah itu justru bank itu lebih cuan, Jok. Karena kenapa? Ya bener yang lu bilang tadi, Jok. Deposit rate-nya sudah turun paling cepat gitu kan. Tapi suku bunga kredit lending itu masih berapa bulan setelahnya gitu kan, mungkin 6 bulan setelahnya gitu atau gimana gitu. Dan nanti pun begitu, tapi nanti kebalikan, Jok, begitu nanti apa suku bunga naik, wah paling cepet, Jok, langsung lu mungkin terima surat penyesuaian ya kan bunga kredit gitu kan. Nah, sedangkan deposito naiknya mungkin cuma berapa kayak gitu kan. Nah, itulah bisa dibilang ya salah satu alasan kenapa NIM-nya tuh gede, dan yang bikin ISG dari dulu kan selalu bisa dibilang kan di drive sama bank stock kan, Jok, Ya. ya kan. Bisa dibilang kalau banking stock belum all time high, biasa indeks kita nggak bakal all time high kayak gitu kan gitu. Oke. Jadi ya ya balik lagi ya, itu pengaruh positif di fundamentalnya, di kinerjanya benar, tapi di harga sahamnya itu another thing, sekali lagi ya. Benar, betul. Beda. Nah, belum tentu literally ya memang bagus ya, mungkin pas turun baru kalian berpikir ini under value baru beli kan gitu ya konsepnya. Iya, benar. Ini banyak yang ngomong Teguk nih, House nih. Teguk apa nih Bill? IPO Teguk lu ikutan nggak buat iseng-iseng? Ya, IPO Teguk sebenarnya kalau lo bisa ikut ya kan berarti lo ikut di IPO gitu ya. Menurut gue ya interesting aja sih, Jok. Menurut gue untuk lo ikutin, tapi again kali ini teman-teman udah mungkin nggak bisa terlalu ngarep oh ini bakal arah 5 kali apa 6 kali gitu. Apa kayaknya udah bukan zamannya lagi nih teman-teman gitu. Nah jadi apa teman-teman juga harus perhatiin, buat gue dari dulu gue sebab era tuh penting, Jok. Itu era tuh maksudnya masa environment itu penting. Contoh yang selalu gue bilang tahun kemarin, kalau eh, tahun kemarin awal 2022 bank digital itu bisa dibilang profit kayak sekarang, wah itu pasti sahamnya udah arah, Jok, ya kan. Waduh, akhirnya dia profit gitu kan. Nah, karena eranya lagi mendukung gitu kan. Nah, tapi coba sekarang lu cek bank digital yang secara buku, waduh udah net profit, sama market udah nggak dipeduliin gitu kan. Nah, jadi it's very important gitu loh. Lu tuh apa ya orang bilang ya, right man in the right place gitu, in the right time kayak gitu kan. Kalau katalisnya bagus tapi sentimen sama era yang nggak mendukung gitu kan, ya nggak bakal jalan gitu kan. Nah, sama nih kayak IPO juga gitu menurut gua. Kalau kemarin-kemarin zaman di saat waduh semua orang ikut IPO gitu kan, semua berharap oh pasti ini arah atau kayak gimana gitu kan, itu ya enak-enak aja gitu kan. Tapi dengan 3 IPO terakhir bisa dibilang kan nggak sampai arah-arah apa gimana kan, malah ada satu yang kerjanya ARB dulu kan, itu kan kayak kalau gue lihat itu 3 hari pertama gitu kan, ya menurut gue gamenya udah beda nih teman-teman. Jadi teman-teman harus menyesuaikan juga gitu. Dan yang paling interesting gue cek di antrian IPO tuh, Jok, kan ini lagi ada yang antrian IPO juga nih satu gitu, gue lihat antrian IPO-nya sementara ini per malam ini nggak sebanyak IPO pada kemarin-kemarin. Biasa kalau kemarin-kemarin antrian tuh udah bisa sampai 40.000 orang ya kan, 40.000 atau kayak gimana gitu kan. Ini kalau kita lihat tadi ya gue cek ya, itu masih belasan ribu, Jok, gitu. Ya, jadi sepertinya udah mulai ada yang sedikit trader-trader mungkin yang IPO hunter yang agak mulai waduh udah nggak boleh kayak agresif gimana lagi nih gue nih, kayaknya ini udah bukan bisa dibilang yang pasti cuan punya langsung nih sekarang gitu. Nah jadi makanya era tuh penting teman-teman gitu. Kalau environmentnya lagi mendukung apa aja oke, gitu loh menurut gua gitu. Tapi kalau udah nggak mendukung ya susah kalau udah kayak gitu. Jadi sekarang kalau ikut IPO menurut gue boleh-boleh aja. Tapi ya mungkin hari pertama atau hari kedua gitu ya maksimum ya mungkin take profit aja lah gitu. Kalau kan biasa lu dapat IPO nggak banyak juga kan sebenarnya gitu kan, alokasinya. Lu dapat banyak malah takut nanti kan. Kayak yang ARB kemarin itu kan, gue juga itu tuh lihat tuh, waduh alokasinya lumayan juga gitu ya, ternyata langsung ARB gitu. Iya. Oke. Ya benar tuh, itu tadi satu insight juga ya. Mungkin jumlah orang yang mengikuti IPO tadi lu pantau mungkin belum lah ya, mulai banyak. turun, ada mulai turun. Ya, gitu. Oke, tadi
ada yang nanya NCKL. Sebenarnya balik ya, tadi di depan udah disebutkan sektor nikelnya mungkin masih fine gitu kan. Tapi Iya. kalau technical sendiri NCKL dia baru tembus ini supportnya di 990 nih. Sekarang kan closing tadi 955. Sebenarnya agak koreksi sih. Kalau misalnya koreksi baru ini kan agak belum banyak juga ya chartnya ya. Mungkin kan dia testing tuh arahnya ya mendekati bottom lagi could be gitu, atau retrace di 900 920 gitu kan, kurang lebih areanya. Nanti baru kalau dia bertahan rebound ya balik lagi ke 990 atau 1100 nih, kurang lebih teknikalnya aja lah yang kita liatin dulu lah ya. Oke, itu Ya. tentang KL. Nah, terus nih pertanyaan bagus nih dari Happy Learning. Kok Billy, kalau di saat market seperti ini biasanya MI ngapain sih? Boleh share experience-nya nggak dulu? Mungkin sebagai MI ya, di saat market seperti ini mungkin marketnya apa? Sepi gitu kali. Oke. Oke. MI meskipun makin gini ya tetap masuk kerja ya teman-teman ya, udah pasti kalau itu gitu ya, mau apapun gitu kan. Tinggal lo waktunya kayak gimana gitu kan. Ya mungkin kalau market lagi sepi gitu kan, tapi performance lo lagi bagus, lo bisa santai-santai kayak gitu ya teman-teman ya. Lo mungkin bisa makan sama broker gitu kan. Lo mungkin kalau di kantor lo ada PS lo bisa main gitu kan. Tapi ya kalau marketnya lagi jelek dan performance lo jelek ya kan, ya jangan berani ngelakuin apa hal-hal yang tadi gitu kan. Nah biasanya memang kalau tadi gua ngobrol kebetulan kan sama head insti kita kan, Jok, dia bilang ya setuju gua, market yang kayak sekarang tuh market yang paling nggak disukain sama FM sebenarnya gitu ya. Karena kenapa? Pertama, kita bukan kayak retail gitu kan. Kalau kayak retail mau cash kapan aja 100% bisa gitu kan. Sedangkan kalau di reksadana saham maksimum cash itu kan 20%. 80% tuh harus di saham. Jadi teman-teman bayangin, berarti teman-teman tahu, wah tsunami itu mau datang misalnya kayak gitu ya. Teman-teman nggak boleh kabur, cuma boleh siapin pelampung sebanyak mungkin gitu ya kan. Pokoknya bertahan kayak gimana caranya, apa gitu gitu kan. Nah sama seperti itu, MI itu begitu. Karena cash kita maksimum cuma boleh 20%. Jadi bayangin aja kalau teman-teman punya portfolio 100 juta, tahu market mau turun misalnya, cuma boleh cash 20 juta, 80 jutanya harus stay di saham. Nah itu kan berarti harus mikirin kan, apa portfolio yang defensif mode tuh kayak gimana gitu kan. Satu. Kedua, market yang sekarang juga menurut gua pasti kita nggak begitu suka. Kenapa? Karena liquidity jok, switching cost-nya tuh jadi tinggi. Ini switching cost bukan berarti switching kayak teman-teman beli reksadana gitu ya, bukan. Contoh, misalnya lo di portfolio run misalnya nggak usah gede-gede, kita pakai MI yang size kecil aja. Reksadana sahamnya mungkin let's say di bawah 100 M deh, anggap 100 M deh maksimal. Lu punya saham misalnya contoh, lu punya ASA misalnya, punya ASA ya teman-teman ya. Nah, saham bagus nggak? Technical lagi oke, ya kan? Ada ya selentingan-selentingan ini itu ini kayak gitu kan. Wah kayaknya mantep nih ini barang ya kan, kalau selentingannya itu benar gitu kan.